biasa. Kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berkati hari, hari berkati hari, tak pernah melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berkati hari, kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mau bersaut-sautan ya. Iya, oke. Nggak apa-apa ya, itu berdiri dulu. Dan juga ya, oke. Berjubah pujian ke tokoh keselamatan, menjadi laskar-laskar Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh, bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan, karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini visi kami, FGBMFA. Ini visi kami, ini visi kami, FGBMFA. Mari bergandeng tangan dengan berseiman, bersaksi untuk nama Tuhan, bersaksi untuk nama Tuhan, bersaksi untuk nama Tuhan. Pujian ke tokoh keselamatan, menjadi laskar-laskar Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh, bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan
Selamat pagi, pria-pria berbahagia di dunia. FGB Man. Be strong in the Lord. FGB Man. Pertama-tama terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah mengundang saya melalui B Adi Wijaya. Saya panggilnya B aja, nggak apa-apa ya. Biasa di sini B ya. Ya, juga untuk para leader dan member di tempat ini, sebuah kehormatan buat saya pagi ini. Saya bisa melayani Tuhan dan saya bisa menyaksikan betapa hebatnya dan dahsyatnya Tuhan kita. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, pertama-tama saya mau perkenalkan diri dulu ya, karena saya nggak terkenal nih, ya, belum terkenal, nggak seperti Pak Hamdani ya Pak, Pastor Seno ya, luar biasa, begitu banyak orang hebat pagi ini. Perkenalkan, nama saya Tommy Mikael Tanujaya. Oke, tayangannya nggak bisa tampil ya. Oke, saya ada kasih foto keluarga saya. Saya punya istri, 2 anaknya Pak, bukan istrinya, 2 anaknya. Anak saya laki-laki dua-duanya, istri saya seorang dokter, namanya Dokter Kartika, dia tugas di Dinkes DKI saat ini. Itu aja perkenalan singkat saya bisnis di bidang furnitur. Nah, pagi ini saya mau menyaksikan betapa hebatnya Tuhan kita. Saya nggak khotbah, tapi saya kesaksian, saya kasih tema kesaksian saya itu berkat melimpah di balik musibah. Jadi mungkin yang tahu di sini hanya beberapa ya. Salah satunya pasti Pak Adi. Makanya Pak Adi undang saya pagi ini gitu ya. Nah, kejadiannya itu tahun lalu. Ini sebetulnya ada fotonya, gitu. Ada fotonya, tapi karena nggak ada tayangannya ya sudah nggak apa-apa. Nah, tahun lalu itu saya ingat banget waktu itu hari Minggu. Pagi-pagi saya mau baksos. Ya, jadi saya aktif di baksos. Saya ada grup sendiri baksos dan saya ada pribadi baksos juga. Nah, jadi pagi-pagi waktu itu Minggu, kan waktu itu masih COVID ya, tahun 2020. Kita tahu lah di tahun 2020 itu COVID bulan 3 ya. Nah, pas bulan 3 itu saya kan bisnis di bidang furnitur. Jadi buat saya tahun 2020 itu sebetulnya ya buat saya ya, soalnya saya bilang, itu tahun kemalangan buat saya. Karena begitu banyak hal yang gak enak, musibah yang menimpa saya gitu. Pas COVID itu bisnis saya bukannya turun, tapi nyungsep, ya. Bisa tahu ya, Be, artinya turun sama nyungsep ya. Nah, udah gitu saya aktif pelayanan, tiba-tiba nggak bisa pelayanan karena COVID. Full gospel nggak ada kegiatan. Nah, saya tapi masih aktif baksos. Jadi waktu itu pagi saya mau baksos sama istri saya dan teman baik saya. Pagi-pagi saya beli makanan dulu, saya pesan makanan. Saya ingat banget gudeg. Habis pesan makanan, saya lupa pesen tempenya. Nah, saya udah lama banget gak makan tempe. Jadi saya mau makan tempe. Nah, pas saya mau makan tempe, saya goreng itu tempe karena saya mau cepet-cepet. Tapi pas saya lagi goreng karena mau cepet-cepet, apinya besar. Telepon masuk, teman saya telepon. Akhirnya saya angkat teleponnya. Lupa deh, keenakan ngobrol. Tiba-tiba istri saya tuh lihat, loh kok apinya gede banget gitu. Saya kan kaget, oh iya saya masak gitu kan. Jadi saya cepat-cepat saya ambil itu wajannya, saya ambil. Maksudnya saya mau bawa ke kamar mandi gitu. Mestinya kan ditutup ya, mestinya. Cuma waktu itu saya lagi panik memang. Ternyata itu masih ada minyaknya, Be. Nah, minyaknya itu kalau udah panas tuh jadi cair banget. Jadi begitu diangkat, saya kaget, itu minyak tuh kena kaki saya di sebelah sini. Kenanya nggak panjang, 1 meteran. Nah, begitu kena, itu masih nggak berasa apa-apa, Be. Biasa aja. Saya malah masih mau baksos lagi. Istri saya bilang begini, kamu nggak salah, itu bisa infeksi ya, karena istri saya kan dokter ya. Saya bilang nggak apa-apa, Be. Biasa aja kok, gitu kan. Tetap aja. Saya telepon teman saya, nggak apa-apa, datang aja. Teman saya datang, akhirnya istri saya putusin untuk tidak baksos. Oh ya ini, nah ini istri saya, ini kedua anak saya. Ini saya. Nah, boleh tampilin fotonya? Maaf ya, agak horor sedikit. Yang kedua. Nah, ini kaki saya. Ini bukan stick ya, Be. Bukan stick ini kaki, paha ya. Jadi ini kena luka bakar tingkat, kalau nggak salah istri saya bilang 2A apa ya, karena istri saya tahu. Nah, tapi besok-besoknya, Be, saya kasih tahu. Kalau ibu-ibu sakit melahirkan, kalau disesar paling setengah jam, 1 jam. Saya sebulan, Be, sakitnya. Saya kasih tahu sakitnya kenapa.
Karena setiap hari itu harus dibersihin, Ben. Dan yang bersihin itu istri saya, luar biasa banget. Dia bersihin dengan telaten banget. Yang sakitnya apa? Setiap tumbuh kulit baru, itu kulitnya mesti dicabut dulu, biar dia ganti lagi. Terus selama 1 bulan. Jadi kalau ada yang bilang melahirkan sakit, kayaknya saya sakitnya lebih dari 30 hari saya begini. Nah, yang saya mau saksikan apa? Ketika saya mengalami hal seperti ini, mudahkah untuk kita mengucap syukur? Mudah nggak? Ternyata susah. Saya udah aktif jadi pembicara di Full Gospel. Saya udah keliling kemana-mana jadi pembicara di Full Gospel. Ngomong gampang nggak? Gampang banget. Firman Tuhan tahu mengucap syukurlah dalam segala hal. Tetaplah berdoa, bersukacitalah senantiasa. Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Betul, gampang. Tapi pas saya ngalamin, saya mau kasih tahu, saya nggak bisa terima. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, gua hari Minggu mau baksos loh Tuhan, bukan mau dugem, bukan Tuhan, mau baksos. Tapi kok bisa-bisanya saya begini? Saya mulai menyalahkan siapa? Tuhan. Saya mulai menyalahkan siapa? Istri. Dan saya mulai menyalahkan siapa? Tempe pun saya salahin. Gara-gara tempe sini. Tahu begini mah nggak usah masak, beli aja, betul nggak? Itu yang saya lakukan. Tapi akhirnya ya dengan kondisi seperti ini saya nggak bisa kemana-mana tuh. Ya udah COVID, memang nggak bisa kemana-mana, tambah nggak bisa kemana-mana. Akhirnya saya mulai apa? Saya mulai baca Alkitab, ya. Karena kan nggak ada kerjaan, jadi baca Alkitab. Yang biasanya saya baca Alkitab 2 pasal, 3 pasal. Saya pernah baca Alkitab 40 pasal, Bukan kepengen, nggak ada kerjaan waktu itu. Jujur aja, ya. Tapi saya mau kasih tahu, nggak ada yang sia-sia waktu kita baca Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16 bilang apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi nggak sia-sia firman yang di dalam saya, walaupun dalam diri saya ini berontak, saya nggak bisa terima, belum bisa terima. Sampai akhirnya di minggu ke-3 kalau salah, waktu itu lukanya sudah mau membaik, ya sudah mau membaik. Nah istri saya udah senang nih. Saya juga udah senang, iya dong udah mau membaik. Tiba-tiba ya, waktu saya dalam sakit itu, saya merasakan banget Tuhan ngomong gini, Tom, kamu kan suka melayani, iya. Sekarang mesti didoain itu saya, yang mesti dihibur itu saya, bukan saya doain orang lain. Dan sorry ya saya bilang, saya nggak gitu suka pelayanan doa. Ya, buat saya pendoa itu biasanya apa? Ibu-ibu gitu ya, yang di belakang mimbar gitu ya. Saya tuh senangnya apa? Saya main musik dulu ya. Saya senang di atas mimbar gitu. Saya bilang, aduh Tuhan, doa tuh pelayanan paling kayaknya paling melelahkan, dah capek gitu. Tapi Tuhan bilang, mau nggak? Kamu mau melayani kan? Layani tuh, layani aku, berdoa. Saya masih nggak mau, Saya kasih tahu, tiba-tiba luka yang mau sembuh, itu bisa basah lagi, Itu istri saya yang tadinya semangat, sampai nangis. Saya mau tanya sama Babe. Kalau dokternya sampai nangis, pasiennya kira-kira gimana, Tambah parah. Sayanya stroke, kaget saya. Saya sampai bilang, aduh Tuhan, kok begini amat. Saya sampai bilang sama istri saya begini, kalau misalnya aku dipanggil Tuhan, ya ini ya begini. Saya sampai ngomong kayak begitu loh, karena saya lihat dia nangis gitu. Ya saya juga takut banget gitu waktu itu. Tapi akhirnya saya ingat Tuhan mau saya jadi pendoa. Akhirnya saya mulai lakuin tuh dari grup WhatsApp aja di Full Gospel, di teman-teman saya gereja saya tanyain, mau didoain nggak ini? Oh kenapa kok? Oh nggak apa-apa. Karena mereka kaget kan saya nggak pernah begitu. Oh nggak apa-apa. Saya banyak waktu untuk berdoa, jadi saya mau mendoakan. Ternyata itu yang minta didoain banyak banget. Dan dari situ saya kasih tahu, saya baru tahu yang punya masalah lebih hebat daripada saya banyak banget. Jadi di situ malah saya dapat sukacita, dapat berkat melalui pelayanan doa saya. Dan saya tutup kesaksian saya, ada 5 hal proses yang saya alami sebelum kita bisa mengucap syukur dengan mudah. Mengucap syukur ngomongnya mudah nggak? Mudah banget, gampang banget. Tapi prosesnya, saya bilang sekali lagi, sulit banget. Yang pertama, kalau kita mau bisa mengucap syukur, pertama, kita harus menerima keadaan kita. Yang kedua, kita harus mengakui kesalahan kita. Kalau waktu itu saya tetap menyalahkan Tuhan, menyalahkan istri saya, menyalahkan tempe,
saya nggak akan bisa mengucap syukur. Tapi saya mulai mengakui, oh iya, itu memang salah saya lupa, saya hilaf. Nah setelah itu apa? Setelah itu kita minta ampun sama Tuhan. Setelah minta ampun, keempat, kita baru bisa mengucap syukur. Setelah kita mengucap syukur, ternyata Tuhan bisa membuat membuat musibah menjadi berkat yang melimpah. Itu 5M. Tadi kan ada 3M ya, itu 5M dari saya. Dan saya tutup bahwa setelah saya mengalami hal seperti itu, saya ada 3 poin yang saya bisa pelajari. Pertama, karena musibah itu, saya mengenal Tuhan saya lebih dalam lagi. Ya seperti ada lagunya, lebih dalam lagi, lebih pribadi lagi. Saya tahu, walaupun itu dalam keadaan musibah, Tuhan itu bisa membuat musibah itu jadi berkat melimpah buat saya kalau saya ikut kehendaknya. Jadi yang pertama, saya mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Yang kedua, saya lebih mengenal teman-teman saya lagi. Ya, saya lebih mengenal istri saya lagi. Ternyata istri saya luar biasa banget. Bisa merawat saya begitu rupa. Dia tetap kerja waktu itu ya. Setiap pulang dia langsung rawat kaki saya gitu. Jadi sampai malam, kadang-kadang sampai tengah malam. Itu kalau sekali perawatan bisa 3-4 jam. Itu kalau nggak dirawat sama istri saya, itu mungkin keluarnya puluhan juta kali kalau mesti ke rumah sakit ya. Tapi ini dirawat enggak. Nah, kemudian yang ketiga, saya dapat berkat apa? Bukan hanya materi, tapi rohani yang terutama. Kenapa? Karena saya kena musibah, saya kan pelayanan doa. Plus, saya mulai jadi konselor buat teman-teman saya, buat orang sekeliling saya. Dan setelah saya mengalami hal itu, Tuhan bukakan pelayanan saya begitu luar biasa. Yang tadinya, maaf ya, ini bukan sombong, ini cuma congkak, enggak, bercanda. Yang tadinya saya hanya pelayanan di school full gospel. Saya nggak bilang full gospel kecil, enggak, full gospel besar. Yang tadinya saya hanya pelayanan di full gospel. Tuhan mulai bukakan pelayanan saya mulai diundang di beberapa perusahaan seperti Garuda Indonesia, tadi ada fotonya. Kemudian di Halodoc. Kemudian saya diundang di Honda Permata. Itu Honda Permata salah satu agen Honda paling terbaik di Indonesia. Kemudian saya juga bukan hanya menjadi berkat buat full gospel, marketplace, tapi juga beberapa gereja mulai undang saya. GKRI, GPIA, GPDI. Dan juga saya pernah sekali diundang sama kampus UI untuk bawain seminar gitu ya. Dan bukan itu aja, saya juga mulai dipercaya untuk melayani orang-orang yang mungkin kita kenal. Waktu itu opanya Boy William meninggal. Nah, keluarga mereka undang saya dan saya jadi jadi pelayan lah buat keluarga mereka gitu. Jadi pemberita firman Tuhan. Jadi setiap kali ada kegiatan, ada ulang tahun, ada apa, saya selalu diundang. Dan saya juga bersyukur banget dengan kejadian itu. Saya dan istri kita udah punya ministry sendiri, namanya JIF, Jesus in Family. Jadi karena musibah itu, saya mulai melayani Tuhan lebih lagi. Dan bukan hanya berkat rohani aja. Yang tadinya saya bilang bisnis saya nyungsep deh, itu tiba-tiba di akhir tahun, saya nggak tahu entah gimana saya dikenalin sama teman. Ada satu perusahaan besar, saya sebutin aja nggak apa-apa lah ya. Itu grupnya Krakatau Steel. Itu bisa order barang sama saya, nggak pakai meeting, nggak pakai apa, semua cuma pakai WA. Dan hebatnya apa? Biasanya mereka terpin 1-2 bulan. Karena waktu itu COVID, saya bilang, Pak nggak bisa, saya minta DP di muka dan pelunasan di muka. Mereka bayar loh. Dan saya kasih tahu, berkat yang saya terima itu nutupin omset saya selama 1 tahun. Jadi, saya mau bilang, kalau Tuhan kita bisa lahir ke dunia dengan cara yang ajaib, Dia bisa mengalahkan maut, bangkit dari kematian. Percayalah, Tuhan bisa mengubah kutuk jadi berkat. Tuhan bisa mengubah musibah menjadi berkat melimpah. Amin buat kesaksian saya. FGB Man, Restore in the Lord. FGB Man. Terima kasih segala kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Tepuk tangan yang luar biasa dong. Ya, saksian yang memberkati kita semua, men. Luar biasa. Saya undang untuk Pastor Seno bisa maju ke depan. Sementara kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Bapak kau setia, sungguh kau Bapak yang setia dalam kehidupan kami, Bapak. Terima kasih. Setiap pribadi yang hadir pada pagi ini, dan kami berdoa biar kiranya apa yang kami nyanyikan
bersama-sama di hadapan-Mu adalah merupakan bagian dari kebaikan Tuhan yang kami bisa lihat. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk pertemuan dalam Full Gospel kami di akhir dari 2021, karena kami tahu Engkau mengajarkan kepada kami untuk selalu melimpah dengan syukur di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami, biar kiranya hati kami seperti tanah yang subur, agar benih firman-Mu akan ditaburkan, memberikan kekuatan, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Tommy, bahwa segala sesuatu, segala tulisan yang diilhamkan Allah bertujuan untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami dalam kebenaran, dan membawa kami ke dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan, dan kami siap juga untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, semua kita, pria-pria berbahagia, kita berkata amin. Berikan kemuliaan sekali lagi. Dan sebelum kita duduk, katakan kepada sebelahmu, B, saya senang dengan kamu di tempat ini. Wah. Kamu di tempat ini. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak-bapak semua. Pria-pria berbahagia, saya mohon tentunya dengan membuka masker seperti tadi ya. Jadi kita bisa lebih lebih jelas ya secara suara. Dan saya kalau boleh meminta, nanti sudah ada PowerPoint yang saya sampaikan. Dan sebenarnya saya sudah menyiapkan di dalam satu tema God Provides. Tapi waktu saya tadi masuk dari pintu depan, sampai saya melihat dari sisi worship, kemudian juga kesaksian dari Pak Tommy, saya langsung mengubah tema menjadi sebuah tema yang saya mau berikan nanti judulnya. Ya, kita akan tunggu. Saya perkenalkan diri lebih dulu. Nama lengkap saya Seno Wijaya. Saya melayani di Aba Love, ya, yang ada di Jakarta. Dan kemudian ini adalah keluarga saya. Ya, keluarga saya. Kalau tadi Pak Tommy bilang istrinya adalah dokter, ya. Kalau istri saya adalah dokter gigi, ya. Boleh tolong diperlihatkan, ya. Tolong diklik saja. Nah, ini istri saya seorang dokter gigi, namun sudah tidak praktek, ya. Lebih banyak merintis dan melakukan pelayanan wanita bijak, ya, di berbagai kota, ya, sebagai pembicara dan juga sebagai boleh dikatakan yang mengcover lah pelayanan-pelayanan yang wanita bijak. Secara khusus kami suami istri mengadopsi Pulau Kalimantan di hati kami. Ya, jadi kalau ada dari Kalimantan, wah, kita tentunya perlu berdoa ya. Apalagi saya berdoa. Ini salah satu pesan saya percaya Full Gospel sedang menyiapkan diri juga. Kenapa ibu kota negara sebentar lagi akan berpindah di 2024, dan kita tentunya harus siap juga untuk melakukan penuaian jiwa-jiwa di sana. Amin. Nah, kami memiliki 3 anak. Yang paling besar yang pria Joshua, sekarang di koas, ya. Jadi koas itu istilahnya sudah lulus dari sarjana kedokteran dan sekarang sedang masuk ke dalam proses untuk menjadi dokter dalam 1,5 tahun kemudian. Jadi 2022 akhir diharapkan sudah menjadi dokter, ya. Jadi karena keluarga besar istri adalah dokter-dokter, jadi ya berarti praktis anak kami juga, ya, kami juga siapkan dia menjadi dokter. Kemudian yang kedua baru lulus, ya, dari banking and finance, ya, dalam suasana online, ya, puji Tuhan sekarang juga sudah memulai bekerja. Dan yang ketiga yang putri, yang kedua Jeremy, yang ketiga Jane. Jadi gampang menghafal anak saya, Joshua, Jeremy, dan Jane. Ya, ada yang juga satu kelas dengan anak Pak Hamdani, ya, kemudian juga ada dengan Pak Edmond, ya. Jadi ini ternyata nggak jauh-jauh, kita lagi, ya. Oke. Nah, hari ini saya mau ajak kita melihat apa yang Tuhan mau bawa kepada kita semua, ya, supaya kita sungguh belajar di dalam prinsip firman Tuhan pada hari ini. Saya mau ajak kita semua untuk bersama-sama belajar dari sebuah tema yang tadi saya sudah juga dapatkan, yaitu gratefulness. Belajar selalu bersyukur. Jadi tidak kebetulan, sebelum bahkan saya mendengar kesaksian Pak Tommy, saya merasa saya ingin berbagi kepada seluruh pria-pria terbahagia di tempat ini. Apapun yang kita alami pada tahun 2021, ini pesan profetik yang saya mau sampaikan. Mari kita menjadi pria-pria yang selalu bersyukur. Amin.
hari ini saya mau ajak kita melihat kebenaran firman Tuhan sebagai landasan dasar kenapa kita selalu harus bersyukur. Topik ini menjadi topik yang sebenarnya sudah sangat sering disampaikan dan menjadi hal yang sebenarnya juga sudah kita dengar berkali-kali. Namun saya mau mengajak kita semua sungguh menutup 2021 ini. Apapun boleh terjadi, tapi percayalah, mengucap syukur adalah kunci pembuka rencana Tuhan dan kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Di dalam Kolose 2 pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, ayat firman Tuhan berkata kepada kita, ya ini memang terima kasih, bersyukur juga, ya bersyukur. Tadi saya lihat Pak John Lee yang memimpin pujian, bagus sekali menurut saya. Dan lagu walaupun tidak muncul di teks, tapi semua kita bisa menyanyikan dengan luar biasa. Dan terlihat sekali hatinya sungguh-sungguh. Ya lagu-lagunya sederhana tapi menyentuh di hati. Makanya saya percaya menyanyikan lagu walaupun tanpa teks, tapi kalau menyanyikan dengan hati yang bersyukur pasti beda di dalam Tuhan. Amin saudara. Ya berikan tepuk tangan dulu dong. Wow, bersyukur. Ya, nah tapi yang menariknya terima kasih Pak John Lee karena sudah menghantarkan. Ternyata bahan khotbahnya bisa terlihat sekarang. Ya, berarti ini salah satu bentuk bersyukur ya Pak ya. Oke. Nah, di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 sebuah pesan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, termasuk juga kepada pria-pria terbahagia di tempat ini. Mari kita mau baca sama-sama. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan ayat yang disebutkan terakhir, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pria-pria terbahagia yang ada di tempat ini, kita bisa menemukan dari ayat 6 dan 7, ternyata ada 4 hal yang kita bisa lihat. Buat kita semua yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, bukan hanya juru selamat, sebagai Tuhan. Jadi kalau juru selamat cuma kalau ada masalah baru datang ke Tuhan, itu baru juru selamat. Tapi kalau Tuhan, di dalam semua peristiwa apapun yang kita alami, kita selalu berkata, Dialah memang Tuhan buat hidup kita. Amin. Nah, di waktu saya yakin semua pria-pria di tempat ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan ada 4 hal yang kita perlu lakukan kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Yang pertama, hiduplah tetap di dalam Tuhan. Amin. Ya, walaupun goncangan boleh terjadi, seperti Pak Tommy tadi bilang, waduh kalau boleh milih, luka kebakar gara-gara tempe, gara-gara cuma mau makan, ya kan? Kemudian mulai berpikir, kenapa Tuhan mengizinkan ini? Kenapa Tuhan kok seperti tega sekali dalam hidup kita? Ya kan? Atau termasuk Pak Tommy mungkin mengalami proses 1 bulan lebih daripada istri yang melahirkan. Wah, kelihatannya memang ada pengalaman di dalamnya. Ya, nah saudara, saya mau sampaikan bahwa apapun yang terjadi, hiduplah tetap di dalam Dia. Yang kedua, kita harus apa? Dikatakan kita harus berakar dan dibangun di atas Dia. Jadi hidup kekristenan kita, walaupun berbagai hal boleh terjadi, semakin berakar dalam Tuhan. Saya percaya masalah-masalah yang kita alami, pergumulan, nggak usah jauh-jauh, nggak usah businessman, pendeta juga banyak masalah juga, ya kan? Ada tantangan juga, ada persoalan juga, melayani apapun, berkeluarga, dalam bentuk aspek apapun Tuhan mengizinkan supaya kita terus berakar. Dan kalau udah berakar, kita pasti akan dibangun di dalam Tuhan. Amin. Tetapi jangan pernah lupa, sudah hal yang kedua. Yang ketiga, harus bertambah teguh di dalam iman kita. Seperti Yesus berkata, adakah anak manusia datang ke dunia dan dia mendapati ada iman di dunia ini? Dan yang keempat yang kita perlu lakukan, ternyata aneh ya, hal-hal prinsip kan, tetap di dalam Tuhan, berakar dan dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman, itu kan hal-hal yang basic. Tapi kok tiba-tiba ada keluar satu pernyataan yang sepertinya agak beda sama 3 yang pertama, benar? Apa yang kelihatan? Hendaklah hatimu. Semua hal yang kita lalui haruslah kita melimpah dengan syukur.
Jadi ini ayat penutup. Ada pembuka, ada yang di tengah, ada penutup. Nah kalau ada penutup penting nggak? Berarti penting, saudara. Nah sebab itu hari ini saya mau sampaikan, apa maksudnya hidup tetap di dalam Tuhan? Coba perhatikan, hidup tetap dalam Tuhan itu apa? Apakah kita bentuknya hanya pasif? Ternyata bukan. Hidup tetap di dalam Tuhan, di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, dituliskan dengan kata peripateo. Googling aja. Saya dorong semua pebisnis, semua pria-pria terbahagia hari-hari ini di masa 1,5 tahun pandemi, saya ketemu di gereja juga di mana saya berada di Abalef, cukup lumayan loh yang terdorong sekarang mau belajar sekolah dan belajar teologi sekarang. Ya, sudah waktunya pria-pria terbahagia, bukan hanya pendeta yang perlu belajar, kita juga di marketplace. Jangan pernah ragu, belajar sama-sama. Amin. Bahkan sekarang saya belajar sama rekan saya yang dia seorang pebisnis, tapi udah lulusan master teologi. Ya kami juga perlu belajar dan perlu diskusi, perlu ngobrol. Dan peripateo itu arti dari tetap di dalam Tuhan. Nah, apa maksudnya peripateo? Peripateo itu artinya hidup kita yang sifatnya terus-menerus mengikut Dia. Hidup terus-menerus mengikut Dia. Ikut apapun yang Dia lakukan. Nah, saya boleh pinjam jadi contoh nggak Pak? Pak, saya boleh mohon ikut saya sebentar di depan. Pak, siapa namanya? Hengki. Pak Hengki. Waduh, terima kasih. Pak Hengki, ini contoh. Peripateo itu punya arti, saudara. Ya, ada di belakang saya Pak nanti. Oke. Itu artinya berjalan. Ya, to walk, to conduct. Conduct itu bicara tingkah laku, cara hidup. Jadi berjalan cara hidup seperti Yesus. Jadi tetap di sini bukan sesuatu yang pasif, sesuatu yang aktif, yang terus menerus. Jadi kesimpulannya Pak, misalnya saya Yesus, berarti apapun yang saya lakukan, Bapak perlu ikut. Kalau saya tangan kanan, wah. Terus kemudian saya tangan kiri, terus saya kalau ke depan. Kalau saya begini, oke. Jadi kalau saya jalan Pak, ikut saya Pak. Hidup tetap di dalam Tuhan adalah orang yang ikut kita harus sesuai dengan saya, ya. Jangan tambah-tambah lagi, ya kan? Nah, hidup tetap di dalam Tuhan yang dimaksud adalah, ya, Bapak ngikut saya terus nih, gaya-gayanya juga boleh, ya. Hidup di dalam Tuhan, saudara, itu adalah hidup tetap di dalam Dia. Hidup tetap dalam Dia artinya hidup kita ikut yang Yesus lakukan. Jadi kalau Yesus begini, Dia akan begini. Kalau Yesus begini, Dia akan begini. Amin, saudara. Amin. Luar biasa, Pak Hengki sudah lulus jadi Yesus. Berikan tepuk tangan, Pak. Ya, ini keren banget nih. Kayaknya full gospel yang di Regional 3 ini memang keren-keren, saudara ya. Oke, jadi ya hidup tetap di dalam Tuhan itu bukan sesuatu yang pasif, sesuatu yang sifatnya mengikut Yesus terus menerus sepanjang hidupnya. Apa yang Yesus lakukan, kita lakukan. Dan luar biasa, kalau kita ikut Yesus terus menerus, kelakuan cara hidup kita akan seperti cara hidup dan gaya hidup Yesus. Amin, saudara. Amin. Ya, tapi tentunya kita terus harus belajar. Belum tentu kita sempurna di dalamnya. Nah, sebab itu kalau kita sudah ikut terus-menerus di dalam Yesus, pasti hidup kita akan berakar. Ingat, semakin kita berakar ke dalam, pohon kehidupan, pohon bisnis, pohon keluarga kita akan semakin kuat ke atas. Amin. Nah, kalau sudah semakin kuat di atas, ingat firman Tuhan bilang apa? Dasar bangunan hidupmu. Ada unsur dasar bangunan juga selain pohon. Kalau engkau membangun hidupmu di atas Yesus, ingat, di dalam perjalananmu engkau harus memperhatikan bagaimana cara engkau membangun. Ada orang membangun dengan apa? Emas, perak, batu permata. Diuji nggak? Diuji. Ada api menguji. Tapi sesuatu yang bernilai, yang berharga, dibakar, teruji. Diuji, semakin teruji. Tapi sebaliknya ada orang membangun di atas rumput, jerami, kayu, suatu hari terbakar. Dua-duanya sama-sama diuji. Tapi yang satu tidak teruji, tetapi yang satu lagi teruji. Maka hari ini dalam keluarga,
dalam pelayanan, dalam kehidupan rohani, dalam berbisnis. Mari kita bangun semuanya di atas emas, perak, batu permata. Sulit membangunnya, nggak mudah, perlu waktu dan proses. Maka hari ini saya percaya pria-pria terbahagia di tempat ini, mari kita mau bangun hidup kita dengan di atas emas, perak, batu permata. Amin. Amin. Jadi sudah berakar. Jadi perjalanan kita mengikut Yesus, selain kita berakar dan dibangun di atas Tuhan, kita harus bertambah teguh di dalam iman kita. Iman itu bicara apa? Percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Amin. Iman itu sederhana. Saya kalau pakai istilah secara Alkitab kan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Iya. Susah hafalnya. Nggak apa-apa juga, perlu belajar menghafal. Tapi saya mau kasih definisi yang sederhana. Apa iman? Pria-pria terbahagia, iman adalah bicara percaya sepenuhnya sama Tuhan. Udah itu aja. Itu namanya iman. Ngalamin keterbakar kek, ngalamin lagi masalah, apapun tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, tapi ternyata kalau sudah perhatikan ada kata dan di sini. Nah, kata dan di sini dalam bahasa aslinya itu dengan kata kai, K-A-I, kai. Kata kai ini menunjukkan bahwa di dalam Alkitab sesuatu yang harus dilakukan paralel dan tidak boleh dipisah-pisah. Itu maksudnya. Ya, jadi bukan alternatif kalau cuma dengan iman, tapi yang berikutnya dengan mengucap syukurnya enggak bisa. Mengucap syukur saja, tapi juga nggak ada iman, nggak bisa juga. Jadi semua ini kalau ada kata dan saudara perhatikan konteks ayat ini ya, ada kata dan itu artinya paralel harus dilakukan bersama-sama dan tidak boleh dipisah-pisah. Jadi harus jadi satu kesatuan. Jadi ibaratnya mereka ini satu komsel, satu grup, ya. Jadi seperti uang ada dua sisi, ya, depan dan belakang. Nah, hari ini tema yang saya mau ajak kita belajar dari gratefulness adalah iman dan ucapan syukur. Itulah yang akan membawa hidup kita melihat apa yang Tuhan mau lakukan buat hidup kita. Mari kita lihat kisah di dalam Alkitab tentang 5 roti 2 ikan. Jadi ini yang sederhana tentang iman dan ucapan syukur. Ya, di dalam Yohanes 6 ayat 10-11 saya bacakan kepada saudara dengan cepat. Kata Yesus, suruhlah orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, duduklah orang-orang itu. Kira-kira berapa? 5.000 laki-laki full gospel. Amin. Ini laki-laki doang soalnya. Berarti pria-pria terbahagia lagi kumpul. Lalu Yesus mengambil roti dan mari kita baca, mengucap syukur. Jadi kisah 5 roti 2 ikan adalah bicara tentang kehidupan sehari-hari dalam berbisnis, dalam kita bekerja, dalam kita memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Dan kita bisa menemukan Yesus membawa 5 roti, kita tahu kisah itu, kemudian 2 ikan, dan tujuannya untuk memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki. Gospel. Dan dia kemudian bersyukur dan dia membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan sebanyak yang mereka kehendaki. Menarik sekali. 5 roti 2 ikan mengalami mujizat multiplikasi di waktu Yesus dituliskan dalam ayat ini mengucap syukur. Saya mau tanya, sebenarnya dalam peristiwa ini perlu iman nggak untuk membawa yang disebut 5 roti 2 ikan memberi makan kepada 5.000 orang? Perlu iman? Perlu Sekali, perlu iman. Tapi menariknya, kenapa kata iman tidak ada? Tapi bukan berarti iman tidak diperlukan. Makanya saya selalu berkata begini, iman, definisi yang kedua, sesudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan, iman adalah memindahkan sesuatu dari alam yang nggak kelihatan menjadi nyata dalam hidup kita. Itulah iman. Iman itu memindahkan sesuatu yang sudah Tuhan siapkan di dalam alam rohani, dan dia bisa keluar dan datang dan nyata di dalam hidup kita adalah melalui namanya saluran iman, dan dia akan nyata dalam hidup yang real di depan kita. Amin saudara. Amin. Makanya kita disebut orang beriman. Nah, kalau kita perhatikan, berarti perlu iman, tapi menariknya iman nggak ditulis karena Yesus mau menekankan kalau ada iman saja nggak cukup, harus paralel bersama-sama, nggak boleh dipisah-pisah, harus ada mengucap syukur. Kita mendengar khotbah tentang iman udah banyak sekali, tapi jangan pernah lupa ternyata mengucap syukur adalah kunci. Saudara tahu,
Ini sama seperti ada berkat yang begitu banyak yang ada di alam roh yang tidak kelihatan atau di alam yang tidak kelihatan. Dia perlu saluran iman untuk memindahkan dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Tapi kenapa ada orang sudah beriman kok nggak bisa melihat jawabannya? Saudara beriman, saudara berkata, Tuhan aku beriman, aku sudah baca firman, aku sudah klaim janji-janjimu, kok nggak jadi dalam keluargaku, kok nggak jadi dalam bisnisku, kenapa nggak jadi di dalam pelayananku? Karena saudara ingat, ada saluran iman, tapi saluran iman nggak akan bisa keluar jawaban yang real dalam hidup kita kalau kita nggak punya keran pembuka. Apa keran pembukanya? Namanya bersyukur. Amin saudara. Mau saluran imannya segede apapun pipanya, tapi kalau kerannya kecil, itrit-itrit saudara, itu kunci membawa saluran iman nyata dalam hidup kita, yaitu lewat keran pembuka, namanya ucapan syukur. Amin. Amin. Nah hari ini kalau kita lihat, saya langsung lompat saja ke Matius 14 ayat 15 sampai 16. Jadi tadi kisah Yohanes. Nah, kisah yang sama ditulis oleh Matius. Matius ini siapa? Petugas pajak. Nah, kenapa petugas pajak itu cara mencatatnya beda? Kalau Yohanes murid Yesus, dia nelayan juga. Dia beda. Tapi kalau Matius ini lebih intelek. Ya, lebih. Jadi kalau yang Yohanes cuma mencatat, dia cuma lihat Yesus mengucap syukur. Tapi tax collector emang beda loh. Ya, dia bisa catat dari aspek yang lain. Coba kita lihat di dalam ayat yang langsung aja ya, di dalam ayat yang ke-19 ya, di dalam Matius 14 ayat 19 ya, di skip aja Pak ayatnya, langsung ke ayat yang ke-19 dan 20. Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput, peristiwa yang sama. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit. Jadi ingat, orang yang bersyukur selalu lihat ke atas. Kalau bersungut-sungut selalu melihat ke bawah. Makanya salah satu dosa dari bangsa Israel apa? Bersungut-sungut. 5 dosa yang diajarkan di pria sejati. Salah satunya Bersungut-sungut. Bimoli, bibir monyong sekali. Ya mohon maaf kalau ada bisnis minyak goreng, gak ada maksud. Bibir monyong 5 cm. Bibir sama hidung balapan. Nah itu bingung tuh gimana bibir sama hidung balapan. Komplain terus. Ya apa aja nggak pernah bisa bersyukur. Tapi ternyata orang yang bersyukur selalu melihat yang di atas, menengadah ke langit. Ingat, pria-pria terbahagia, mau bersyukur jangan selalu lihat ke bawah, jangan lihat apa yang di depan matamu, belajar menengadah ke langit, lihat yang di atas, apa yang jadi rencana Tuhan. Dan menarik, Matius mencatat karena dia tax collector, ternyata mengucap syukur disebut dengan mengucap berkat. Wow. Jadi ternyata dia bisa melihat waktu Yesus mengucap syukur, dia bilang dan dia mencatat bahwa Yesus sebenarnya sedang mengucap berkat. Jadi kesimpulannya yang saya mau sampaikan hari ini, coba kita lihat sesudah ini. Mengucap syukur adalah mengucap berkat. Amin, Bapak, pria-pria. Amin. Jadi hari ini di waktu engkau berkata, Tuhan aku belajar mengucap syukur, sebenarnya saudara sedang mengucapkan berkat Tuhan dalam hidup. Amin. Saya bukan khotbah teologi sukses loh, tapi saya cuma mau bilang begini, keran pembuka apa yang tidak kelihatan menjadi terlihat di alam yang nyata. Punya saluran iman sehebat apapun, tapi kalau pria-pria terbahagia gak punya keran pembuka, makanya keran bukaannya harus bersyukur. Bahkan ayat Alkitab bilang apa? Melimpah dengan syukur. Bukannya bersyukur loh, melimpah. Melimpah itu berarti apa? Kerannya mesti besar supaya keluarnya lebih banyak lagi, melimpah. Hari ini saya berdoa, renungan firman Tuhan mengajar kepada kita sebelum menutup 2021, mari kita mengucap syukur dengan limpah. Amin. Pria-pria terbahagia. Ya apa aja. Saya kalau lihat dalam masa pandemi, ya benar 1,5 tahun ini gereja juga banyak digoncang. Ya gereja juga banyak digoncang. Ya jemaat, ya itu realita. Saya udah melayani di berbagai lokasi gereja yang sudah onsite.
Ya, yang terjadi ini salah satu ya, pindah jemaat. Ya, udah bisa lihat di online. Wah, ini lebih bagus ya. Ya itu realitanya. Dan yang agak menyedihkan sebenarnya juga, dan ini diakui loh oleh cukup banyak beberapa lokasi yang saya sudah datang. Dari gereja yang jumlahnya agak kecil, ada sampai agak besar, itu dialami. Tapi terkadang juga yang cukup yang jadi concern kami, sebenarnya concern saya adalah gereja yang kecil-kecil yang di ruko-ruko. Nah itu perjuangannya luar biasa, sulit sekali. Ya, jadi cuma itu goncangan-goncangan terjadi. Pebisnis hari ini juga ngalamin goncangan begitu luar biasa. Dan bukan itu lagi, masalah keluarga. Kebanyakan di rumah jadi ribut. Termasuk saya. Kan dulu kan keluar rumah terus ya. Kan dulu diajarin harus di rumah loh, ya kan suami-suami, bapak-bapak. Di rumah saya jadi kepo. Tahu kepo ya pria-pria? Ya kan, jadi resek gitu, jadi ribet gitu kan, pengen ngatur ini, ngatur itu, udah tahu rumah yang ratunya itu istri kita. Ya kan, dia yang ngatur kok selama ini. Sekarang kita banyak di rumah pengen ngatur ini, ngatur itu, terakhir istri kita jadi waduh ini kok jadi terbalik-balik ya. Ya, yang ketawa ada pengalaman. Yang diam luka dalam mungkin. Ya kan, nah ini ya kita ngalamin kan, kebanyakan di rumah juga mumet loh. Ya kan, dan ini saya berapa kali kan ada gesekan juga karena istri sampai bilang udahlah, ya kan dapur itu tempat saya, dapur, udah jangan kamu kutak-katik lagi gitu loh. Ini baru ngobrolan lagi gitu kan, saya juga suka apa ya ini itu, ya kan. Ya ini realitanya. Jadi kita melihat di masa pandemi, banyak deh yang kita lihat banyak sekali digoncang. Tapi hari ini saya cuma mau bilang begini, apapun pria-pria terbahagia, apapun yang bisa kita alami, mau bisnis, mau keluarga, mau juga pelayanan, mau apapun hari ini, saya mau ajak kita semua. Dan Tuhan mengingatkan, hambaku, anakku, apakah kau mau belajar mengucap syukur? Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya bersyukur. Hari ini saya merasa, saya terdorong sekali. Saya ingin berdoa agar pria-pria terbahagia di tempat ini, apapun kau alami, yuk kita sama-sama menengadah ke langit dan kita mengucap syukur. Amin. Yang kedua, peristiwa dari Lazarus. Ini kisah menarik. Ada seorang yang sakit dalam Yohanes 1. Kita tahu kisah ini, sebenarnya kita nggak perlu baca terlalu detail, tapi kita sudah tahu kisah Lazarus. Bagus sekali. Ya, ini agak mirip-mirip nih. Ada seorang yang sakit, ya termasuk mungkin kena kompor Pak, mungkin juga ya kan, atau lagi kena minyak gitu kan. Ya tapi ini lain sih Pak konteksnya. Ini benar-benar mati loh Pak ini. Lu tadi udah pakai pesan sponsor lagi ke istri ya. Dan namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi ternyata mereka ini satu keluarga. Ya, Lazarus, Maria, Marta. Maria yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekat dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit adalah saudaranya. Dan kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan yang engkau kasihi, yang engkau sayang Tuhan, lagi sakit. Surat kalau di World Gospel misalnya, Presiden Chapter atau Virrek atau siapa aja ya dalam proses apapun sebagai pimpinan dikasih report, member kita sakit loh. Itu member yang kamu sayang banget loh sama dia loh. Kamu dekat banget sama dia, ya kan? Nah, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia bilang begini, penyakit ini tidak membawa kematian. Nah, ini iman nih. Iman gak akan bawa kematian. Jadi ingat ya, penyakit yang kita alami dalam hidup ini ada ya yang konteks ayat ini tidak membawa kematian. Tapi ada juga yang membawa kepada kematian. Tapi maksudnya Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dalam konteks Lazarus ini. Ya, nah, lalu dikatakan ayat yang kelima, Yohanes 11 ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Dia memang sayang banget. Jadi presiden chapternya sayang banget sama membernya. Tapi perilakunya kok beda ya? Ayat 6 tuh. Namun setelah didengar oleh Yesus bahwa Lazarus sakit, ia tinggal lebih lama. Sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Gara-gara Yesus sengaja 2 hari tinggal dan dia tidak datang ke Betania, akhirnya apa? Mati. Lazarus mati. Saya mau bilang, kelihatannya Tuhan Yesus sengaja bikin kompornya begitu. Dia sengaja. Saya mau tanya, kalau Presiden Chapter
Dia udah dapat report kan, membernya sakit apa, ya kan, pekerjanya sakit, terus kemudian dia sengaja nggak datang. Sengaja dia tunda-tunda. Ya mungkin juga itu bisa terjadi. Pendeta dengan jemaatnya sengaja pendetanya nggak datang, dijamin jemaat kepahitan pindah gereja langsung. Benar nggak? Segitu namanya gua punya gembala, dia udah dengar, dia dekat sama saya. Tapi lagi saya sakit, dia hilang begitu aja, dia sengaja lagi nggak datang. Malah dia pergi ke pesta misalnya. Ya, nah saya mau bilang hari ini Tuhan sengaja. Tuhan tuh sengaja. Mungkin Tuhan sengaja izinkan bisnismu digoncang. Tuhan sengaja izinkan keluargamu ngalamin masalah. Tuhan sengaja izinkan kesehatanmu mungkin terganggu dalam konteks Lazarus kan, soal sakit dia. Tapi hari ini ingat baik-baik. Tadi yang Pak Tommy bilang, Roma 8:28. Segala sesuatu diizinkan di tangan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Jangan berhenti di ayat itu. Kepada Bagi kita dia yang dan mengasihinya. Bukan bersungguh-sungguh, bukan komplain terus, bukan nggak percaya lagi dalam Tuhan. Dia tetap di dalam Tuhan. Saya mau bilang, pria-pria berbahagia, jangan lihat hidupmu di hari ini, nanti kebahagiaan sejati adalah satu hari di akhir perjalanan kita. Amin. Amin. Tapi kita sering kali bilang, kalau boleh Tuhan pengen dong di awal, tengah, sampai akhir bagus terus. Ya, itu pengennya kita. Tapi itu tidak membawa kita menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Saya selalu bilang begini, kalau makin banyak masalah, itu tandanya makin banyak mukjizat. Makin ada musibah, berarti akan banyak berkat melimpah. Amin. Amin. Saya meneguhkan yang Pak Tommy sampaikan, memang benar. Pria-pria terbahagia mau mengalami mukjizat yang besar, angkat tangan. Mau. Saudara mau mengalami mukjizat yang besar? Wow. Ucapkan selamat mengalami masalah yang besar juga. Kita pengen mukjizat besar, tapi nggak mau ada masalah besar, nggak bisa. Ya kan, kalau masalah cuma kecil ya nggak perlu mukjizat lah, itu mah simple things, saudara bisa settle itu. Tetapi kalau masalah besar, jadi saya selalu bilang begini, oh pria-pria terbahagia, engkau mengalami masalah yang besar, selamat. Sampai kaget dia. Kenapa selamat? Selamat kenapa? Karena engkau calon kandidat nominator penerima mukjizat yang besar. Amin. Pria-pria terbahagia, berikan tepuk tangan dong. Kita ini kandidat loh, calon-calon penerima mukjizat dari Tuhan. Makin banyak masalah, makanya saya bilang, Tuhan saya mau bersyukur. Ada masalah, berarti saya ini nominator calon kandidat penerima mukjizat dari Tuhan. Itu tandanya. Dan kita bisa lihat apa yang terjadi, ya. Dan kisah ini kita tahu, kemudian Lazarus mati, semua sedih, menangis, Yesus juga ikut menangis. Ya, ini memang agak antagonis ya, kayak tokoh dalam film tuh, Yesus bilang mengasihi, tapi kok sengaja? Nah, saudara tahu kenapa dia sengaja? Karena dalam keilahian Tuhan, karena rencana Bapa di surga bicara sama Yesus, biar kamu jangan berangkat dulu supaya nanti ada kemuliaan yang akan dinyatakan. Secara manusia dia sedih. Benar. Saudara baca di ayat di pasal ini, Yesus nangis nggak? Nangis. Secara manusia, tapi secara ketuhanan, keilahian, dia harus sengaja. Nah, dalam hidup kita harus perhatikan. Kenapa seperti Yesus kadang-kadang antagonis? Karena ada satu sisi dari sisi kemanusiaannya, tapi satu sisi ketuhanan, keilahian. Dan apa yang terjadi pada ayat 41? Maka kita lihat ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas. Orang yang bersyukur selalu menengadah ke langit, ke atas, melihat Tuhan. Dan dia bilang begini, yuk kita baca. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Saudara, yang kedua yang akan terjadi, langsung saja mengucap syukur akan membawa kita mengalami bukan hanya mengucap berkat. Ya, silakan Pak, boleh diganti. Mengucap syukur bicara tentang kebangkitan dan kehidupan terjadi. Amin. Bisnismu yang mati akan dibangkitkan kembali. Amin. Keluarga yang hancur dalam hubungan akan dihidupkan kembali. Amin. Penyakit yang kau alami, engkau akan alami recovery dan kesembuhan yang terjadi. Saudara, kuncinya
adalah Mengucap syukur. Kita nggak janjian, tapi dari pujian yang tadi sebelum firman kesaksian Pak Tommy, saya merasa ini benar ya. Full Gospel Regional 3 ini pesan Tuhan harus menutup 2021 dengan mengucap Syukur. Amin. Dan yang terakhir Filipi 4 ayat yang ke-6, coba kita lihat ya. Dikatakan demikian. Yuk kita baca. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Segala hal, keluargamu, bisnismu, pelayananmu, apa aja, kesehatanmu, keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pak Tommy bilang gua nggak suka doa, nah ini Tuhan suruh doa. Ya kan, doa dan dengan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi doa dengan permohonan nggak cukup, harus ada closingnya, dan closingnya selalu mengucap syukur. Ini yang membuat keran itu jadi terbuka. Sama seperti hari ini, misalnya nih ruangan ini ada listrik, ada lampu yang begitu luar biasa. Kuncinya apa? Harus ada sumber energinya, benar nggak? Nah, sumber energi ini seperti berkat Tuhan atau sesuatu yang Tuhan sudah siapkan dalam diri kita. Tapi perlu apa? Perlu kabel kan? Perlu kabel yang memunculkan semua lampu-lampu atau cahaya di tempat ini. Nah, saya percaya kabel itu namanya iman. Tapi kabel iman, saudara, nggak bisa muncul kalau dia nggak ada colokan. Nah, colokan itu namanya mengucap syukur. Mau iman sehebat apapun, kalau nggak ada colokannya, connect langsung bersyukur. Connectingnya membuat semua hal yang dari alam tidak kelihatan menjadi kelihatan lewat iman, tapi harus melimpah dengan syukur. Kita tutup firman Tuhan di dalam satu ayat lagi. Yuk kita baca sama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki loh. Dikehendaki itu bahasa aslinya itu diperintahkan. Jadi kalau suruh baca ini yang dikehendaki, itu perintah, wajib. Diperintahkan Allah di dalam Kristus Yesus bagi tujuh sebelahnya, kamu, saya, kita semua diperintahkan Tuhan. Maka saya simpulkan yang ketiga yang terakhir adalah, mari kita lihat, mengucap syukur harus dalam segala hal. Amin. Amin. Hari ini saya undang tim musik boleh maju ke depan, dan saya mau ajak kita nyanyi satu lagu, dan saya percaya ini adalah bagian yang kita harus lakukan. Mengucap syukur adalah mengucapkan berkat. Mengucap syukur adalah membawa kebangkitan dan kehidupan terjadi dalam hidup kita. Mengucap syukur harus di dalam segala. Amin. PowerPoint boleh nggak muncul, bersyukur aja boleh, benar, nggak apa-apa. Ya, saya kadang-kadang juga terganggu ya kalau ada hal yang kayak nggak rapi, nggak apa, ya sudahlah. Kita udah lakukan bagian kita yang udah yang terbaik ya, gitu. Ya kita bersyukur, dan saya percaya Tuhan hari ini hadir di tengah-tengah kita, dan Dia melihat pria-pria terbahagia. Saya sungguh merasa ada hati yang sedang berteriak sama Tuhan, ada hati yang sedang mau mendatangi Tuhan. Ada hati yang tadi dibilang Pak John Lee, menggapai Tuhan, menggapai Tuhan. Pria-pria terbahagia, bolehkah saya undang kita berdiri bersama-sama, dan saya mau ajak kita nyanyikan lagu ini, dan ini menjadi lagu yang Depan. Sudah tahun baru yang berkemenangan 2022. 22. Tuhan Yesus Amin. Sangat hati. Itu kata sambutan ya. Untuk pengumuman. Ya. Ya. Pesan dari RFVP singkat, padat, dan jelas. Oke, yang pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, di mana ibadah hari ini merupakan ibadah yang terakhir, tapi di tahun 2021. Kita nanti akan memasuki
tahun 2022 dengan pesan firman Tuhan selalu mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Pastor Sena yang sudah memberkati kami di regional DKI Jakarta 3. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim pemusik, kasih aplaus untuk tim pemusik. Dan juga WL dan Stinger yang masih muda-muda yang luar biasa. Terima kasih semuanya tim pemusik, WL Stinger. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bentomi ya yang sudah memberkati melalui kesaksian pada hari ini. Terima kasih semua pada babe-babe yang hadir di tempat ini. Dan perlu diketahui bahwa ini merupakan ibadah yang terakhir di hari Selasa di tahun 2021. Kita akan libur. Kemudian kita akan mulai kembali di tanggal 11 Januari 2022 di hari Selasa di jam yang sama, yaitu jam 7 sampai jam 9. Hari ini memang acara spesial, jadi sengaja jam 8 sampai jam 10. Jadi acara yang berbeda ya. Nah itu mungkin pengumuman dari saya itu aja. Saya mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk saatnya kita mau menutup ibadah kita, fellowship kita pada pagi hari ini. Saya undang Pak Hamdani untuk berdoa. Yuk kita semua bangkit berdiri.